Di dalam Taman Eden ada dua pohon. Siapa sebenarnya kedua pohon ini? Apakah kedua pohon ini adalah pohon apel atau pohon pir yang kita kenal? Semuanya. Bukan. Dulu kita tidak tahu apa-apa tentang kedua pohon ini. Pada tahun 2021, Bapak Surgawi menyuruh Saudara Sibo menerjemahkan Alkitab, dan sampai pada bagian tentang kedua pohon ini. Maka Saudara Sibo terus-menerus berdoa. Terus berdoa. Bapak memberi wahyu kepada Saudara Sibo. Kedua pohon ini bukan pohon sungguhan. Kedua pohon ini bersifat simbolis dan tipologis. Salah satu dari kedua pohon ini adalah pohon kehidupan, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah Bapa Yehova. Saat itu pagi hari, Saudara Sibo, waktu itu tahun 2021. Sudah lupa bulan berapa tepatnya. Bulan Mei atau Juni, saat menerjemahkan kitab Kejadian. Cuaca hari itu cukup cerah. Hari itu sepertinya pagi hari. Saudara Sibo membuka pintu dan pergi ke koridor. Koridor yang sangat besar. Ya, Sibo berada di sana. Lalu berjalan mondar-mandir di koridor tersebut. Terus berdoa. Bapak, apa itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat? Apa itu pohon kehidupan? Bapak, Engkau telah membuat putra MU mengerti bahwa pohon kehidupan adalah Tuhan Yesus Kristus. Lalu, apa itu pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Kemudian roh, Bapa membuat Saudara Sibo mengerti bahwa pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah Allah. Lalu Sibo bertanya lagi kepada Bapa, kalau begitu, apa buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apa buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat? Apa buah dari pohon kehidupan? Kemudian roh, Bapa membuat Sibo mengerti bahwa buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat adalah Roh Kudus. Sedangkan buah dari pohon kehidupan adalah Roh Kristus. Sungguh ajaib, benar-benar ajaib. Bangsa-bangsa di seluruh dunia tidak mengetahui hal ini. Namun setelah Bapa membiarkan Saudara Sibo menerjemahkan Alkitab, ia menjadi sepenuhnya mengerti. Tak seorang pun mengetahui rahasia pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan. Namun Bapa justru memberi kita pengetahuan ini. Mari kita baca sekarang tentang pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat serta pohon kehidupan. Tuhan Allah menanam sebuah taman di Eden, di sebelah timur. Di sanalah ia menempatkan manusia yang dibentuknya. Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Di tengah-tengah taman itu ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat. Buahnya baik untuk dimakan. Di tengah taman ada pohon kehidupan dan pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Lalu, apa sebenarnya Taman Eden ini? Taman Eden adalah kerajaan surgawi yang kita maksud. Yaitu Yerusalem yang baru. Yerusalem surgawi. Yerusalem yang di surga. Awalnya, tempat tinggal Allah ada di bumi. Taman Eden awalnya dihuni oleh malaikat kerubim. Jutaan malaikat, saudara-saudari masih ingat kan? Taman Eden awalnya dihuni oleh jutaan malaikat. Lalu, kemana para malaikat ini pergi sekarang? Mereka naik ke surga. Lalu, di mana Taman Eden sekarang? Sudah naik ke surga. Taman Eden adalah kerajaan surgawi. Awalnya, kerajaan surgawi berada di bumi. Yerusalem surgawi yang asli. Gunung Sion surgawi berada di bumi. Tepatnya di suatu wilayah di Timur Tengah, kemungkinan di Turki. Itulah Taman Eden yang asli. Namun karena dosa Adam, kerajaan surgawi diangkat ke surga. Saudara-saudari percaya tidak? Ini benar-benar nyata. Kerajaan surgawi awalnya berada di bumi. Lalu bagaimana bisa naik ke surga? Sebuah kerajaan benar-benar bisa naik ke surga. Orang-orang sulit mempercayainya. Tapi kita mengerti. Saudara-saudari percaya tidak? Jika kerajaan surgawi nanti akan turun dari surga ke bumi yang baru, maka di masa depan, kerajaan surgawi akan turun dari surga ke bumi yang baru. Yerusalem baru akan turun dari surga ke bumi yang baru. Lalu, bagaimana dengan bumi tempat kita tinggal sekarang ini? Lebih dari 6.000 tahun yang lalu, surga sebenarnya sudah ada di bumi. Tepat di dalam bumi ini. Dahulu. Taman Firdaus dahulu, Taman Eden dahulu, berada di dalam bumi. Taman Eden adalah surga. Namun setelah Adam berdosa, surga naik ke langit. Tidak lagi berada di bumi. Karena bumi diserahkan kepada kuasa iblis. Maka kerajaan Allah tidak lagi berada di bumi. Lalu kapan kerajaan Allah akan kembali ke bumi yang baru? Kerajaan Allah harus menunggu hingga orang-orang yang menerima janji dalam perjanjian baru tiba di bumi yang baru. Setelah orang-orang yang menerima janji itu muncul, kerajaan Allah akan turun ke bumi yang baru. Maka termasuk kerajaan Allah, yaitu Taman Eden dalam perjanjian baru. Skim kerajaan Allah, Taman Eden perjanjian baru, akan turun ke bumi yang baru. Kemudian, bumi yang baru juga diberikan pada saat orang yang menerima janji itu memperolehnya.
Kerajaan Allah akan turun. Kemuliaan bagi Bapa Surgawi dan Tuhan.